Minasan, masih dengan Oppa Jinwoo yang berada di dalam dungeon Istana Iblis, di mana ia kewalahan karena Iblis Vulkan mengaktifkan skill rage-nya sehingga membuat serangan dan kecepatannya bertambah, serta mengurangi rasa sakit dari serangan yang diterimanya, membuat Jinwoo harus menemukan celah dengan memancingnya ke area gedung yang hampir runtuh. Kemudian menggunakan skill sprint agar kecepatannya bertambah. Dengan cepat, ia berlari ke atas gedung yang hampir runtuh untuk menggunakannya sebagai pijakan. Sementara Iblis Vulkan yang melihatnya tidak sempat untuk bereaksi. Dengan kekuatan penuh, Jinwoo pun menerjang bos Vulkan dari atas gedung menggunakan kedua belatinya dan berhasil menebas leher Vulkan. Bagaimanakah kelanjutannya Minasan? Sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saveria yang ada di deskripsi ya. Karena serangan tebasan dari Jinwoo yang begitu dalam, membuat bos Vulkan berteriak kesakitan dan tewas seketika dengan tubuh yang berlumuran darah akibat tebasan Jinwoo. Setelah berhasil mengalahkan bos Vulkan di lantai 50, Jinwoo pun mendapatkan drop item yang sangat luar biasa, yaitu item berupa anting Demon Monarch, sebuah Orb of Avarice, tanduk Vulkan sebanyak 2 buah, dan sebuah item berupa bahan fragmen pohon dunia, serta sebuah item berupa serpihan kayu dari bagian gada Vulkan yang dibuat dari ranting pohon dunia yang berisi sihir dengan kekuatan hebat dan bisa digunakan sebagai bahan item magis yang berkualitas tinggi. Jinwoo kemudian menyimpan fragmen pohon dunia di inventorinya karena ia belum mengetahui cara memakainya. Kemudian Jinwoo tampak imut ketika memakai item anting Demon Monarch dengan rank else dan menambah 20 kelincahan dan 20 vitality yang memiliki efek saat dipakai bersamaan dengan satu set kalung Demon Monarch dan cincin Demon Monarch yang mungkin bisa didapatkan ketika melawan bos iblis yang berada di dalam Istana Iblis. Jinwoo mulai mencoba item terakhir yang memiliki efek luar biasa. Namun sayangnya Jinwoo tidak memiliki skill tipe sihir padahal ia ingin memakai item itu sendirian. Di mana item ini merupakan item sihir sebuah orb yang diciptakan dari pengerasan darah iblis tingkat tinggi yaitu Vulkan. Itu adalah item yang dapat memperkuat sihir dengan menggandakan damage-nya. Perhatian Jinwoo kemudian teralihkan ketika melihat kepala iblis yang dikumpulkan oleh Igris, kemudian menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal tersebut karena membuat Iron ikut-ikutan bersaing mengangkat kepala bos Vulkan yang telah dibunuh oleh Jinwoo dengan bantuan perisai dari Iron. Lucunya karena Iron memamerkannya kepada Shadow Magician. Tingkah Iron mau pansos aja ya. Ketika Jinwoo sadar bahwa ia juga bisa menggunakan atribut dari pasukan bayangannya seperti saat menggunakan perisai milik Iron, ia pun memberikan orb kepada Shadow Magician dan menyuruh mereka untuk menembak sebuah gedung. Shadow Magician langsung mengikuti perintah Jinwoo lalu menggunakan sihir api. Jinwoo sangat terkejut melihat bola api yang tadinya kecil berubah menjadi sangat besar. Kemudian Shadow Magician melemparkannya ke arah bangunan. Ledakan dahsyat pun menghancurkan seluruh bangunan. Jinwoo memuji kekuatan yang luar biasa itu dan ternyata item tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain. Padahal jika item ini digunakan oleh hunter tipe mage, pasti akan membuat sihirnya menjadi mengerikan. Beralih di dalam kantor Biro Hunter Amerika Serikat, tepatnya di kota Washington, Hwang Dong-soo kemudian menemui Sung Il-hwan, seorang hunter misterius yang berasal dari Korea Selatan yang tiba-tiba muncul di dalam sebuah dungeon rank A di Amerika. Hwang Dong-soo memulai interogasi, menyebutnya seorang monster yang bisa menggunakan bahasa manusia. Tentu saja hal ini langsung dibantah oleh Sung Il-hwan dan menyarankan untuk tes DNA saja jika orang-orang masih tidak percaya bahwa dia adalah seorang manusia. Hwang Dong-soo kemudian menggali informasi bagaimana ia bisa bertahan 10 tahun di dalam dungeon. Apakah ia seorang undead? Apakah orang yang mati di dalam dungeon bisa hidup kembali seperti dia? Sekilas Hwang Dong-soo mengharapkan saudaranya juga bisa hidup kembali. Sung Il-hwan pun menjawab bahwa dia bukan seorang undead dan seseorang yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Sung Il-hwan kemudian bertanya kepada Hwang Dong-soo tentang sejauh mana ia mengetahui God dan monster. Pertanyaan itu membuat Biro Hunter dan Hwang Dong-soo penasaran apa maksudnya. Ia pun bertanya, apakah Sung Il-hwan memang tahu sesuatu? Sung Il-hwan pun menceritakan sedikit bahwa dungeon, God, monster adalah sebuah omong kosong belaka.
Mereka sebenarnya adalah pintu untuk menuju perang yang sesungguhnya dan bencana terbesar dari mereka sudah bangun belum lama ini. Hwang Dong-su menanyakan tujuan Sung Il-hwan, ia pun menjawab bahwa ia berusaha untuk menghentikan bencana ini. Hwang Dong-su bertanya apa yang dia maksud dengan bencana terbesar. Sung Il-hwan pun belum bisa untuk menjelaskannya. Hal itu membuat Hwang Dong-su tambah curiga dengan manusia yang kembali untuk menghentikan bencana, tapi malah tidak bisa mengungkapkan bencana itu sendiri. Ia pun menyuruhnya untuk bekerja sama. Tetapi Sung Il-hwan mengatakan dengan tegas bahwa jumlah hunter tidak penting untuk melawan kekuatan ini. Meski orang-orang lemah bekerja sama, mereka akan berakhir dimanfaatkan. Harusnya Hwang Dong-su tahu karena ia merasa cukup kuat. Hwang Dong-su pun mulai kesal karena merasa sudah direndahkan, sehingga ia mulai merasa tidak ada untungnya untuk berdebat. Hwang Dong-su melihat Sung Il-hwan sambil mencocokkannya dengan portofolio identitasnya. Ia bahkan tidak terlihat tua meski sudah 10 tahun berada di dungeon. Tetapi, hidup yang ia habiskan sebagai hunter sangat luar biasa. Ia bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang besar di usianya saat ini. Apalagi, ada sistem penilaian kekuatan dan di level yang sekarang, Sung Il-hwan bisa hidup tanpa khawatir. Ia harus beradaptasi dengan zaman ini. Namun, betapa terkejutnya Hwang Dong-su ketika melihat seluruh anggota keluarganya. Terdapat nama Sung Jin-woo sebagai anak dari Sung Il-hwan yang menjadi target utamanya. Hwang Dong-su kemudian menunjukkan rasa haus darah dan tersenyum menyeramkan. Sung Il-hwan yang melihatnya juga mengeluarkan aura intimidasi yang sama untuk menghadapi Hwang Dong-su yang mengincar anaknya. Hwang Dong-su pun menyimpulkan pada Direktur Deputi bahwa orang yang diinterogasinya adalah monster. Dia menyarankan untuk segera meninggalkan kantor karena monster yang ada di hadapannya akan mengamuk. Dengan penuh amarah dan energi yang meluap-luap, Hwang Dong-su memprovokasi ayah Jin-woo dengan menceritakan bahwa ia dari Korea dan mengetahui banyak hal tentang status anaknya yang telah menjadi seorang hunter dan anak laki-lakinya itu sudah mati. Tentu saja Sung Il-hwan sangat terkejut mendengarnya. Dengan seringai yang mengerikan, Hwang Dong-su pun menyuruhnya untuk menyerahkan keinginannya kepada putranya yang sudah meninggal. Sementara itu, Jin-woo yang telah selesai mengalahkan bos vulkan di lantai 50, kemudian melanjutkan untuk menaiki lantai selanjutnya dan berhasil mencapai lantai 75. Ia sudah bersiap menghadapi bos Metus bersama pasukan undead-nya. Jin-woo kemudian menyerahkan pertarungan kepada Igris dan Iron untuk membukakannya jalan, sehingga Jin-woo bisa menghadapi bos Metus by one. Iron dan Igris serta seluruh pasukan bayangan dengan cepat berlari menerjang dan menghancurkan pasukan undead yang jumlahnya lebih banyak. Hal itu membuat bos Metus terkejut melihat seluruh pasukannya telah dibantai oleh tentara bayangan dari Jin-woo. Ternyata Jin-woo sudah berdiri di atas batu nisan raksasa sambil memegangi belatinya. Ia mengomentari bos Metus yang tidak menduganya, lalu bertanya-tanya, bisakah undead juga merasakan ketakutan? Dan dalam sekejap, seluruh tubuh bos Metus sudah terbelah hingga menjadi bagian kecil saking cepatnya Jin-woo menyerang. Jin-woo yang sudah mengalahkan bos Metus di lantai 75 mendapatkan item berupa Spring Water of the Echoing Forest serta tambahan EXP sebesar 200.000 sehingga meningkatkan levelnya sebanyak 2. Jin-woo mengakui kekuatan sihir yang kuat dan kemampuan mengendalikan ribuan monster dari bos Metus. Ternyata Jin-woo ingin mengekstrak Shadow dari bos Metus, namun ada sesuatu yang menghalanginya untuk bisa mengekstrak Shadow dari demon. Meskipun begitu, Jin-woo berhasil mendapatkan item drop satu set dengan anting-antingnya, yaitu sebuah kalung Demon Monarch rank S. Menambah 20 agility dan 20 intelligence. Namun kurangnya satu item lagi untuk melengkapinya, yaitu cincin Demon Monarch, sehingga Jin-woo mengincar monster setingkat bos yang berada di Istana Iblis. Tapi ternyata Jin-woo telah berhasil mengumpulkan 10.001 jiwa. Dengan itu, quest dungeonnya berhasil dia selesaikan. Ia juga merasa telah mencapai batasnya sehingga ia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk terus melanjutkannya dan mencapai lantai 100.
Jinwoo pun membuka satu persatu dari 3 reward yang dia dapatkan. Reward pertama yang dia ambil yaitu sebuah Cures Random Box. Ia pun mendapatkan sebuah kunci yang tidak memiliki keterangan. Karena merasa bingung dengan kegunaannya, Jinwoo pun menyimpannya di inventory. Kemudian dia membuka reward kedua yaitu sebuah tambahan 20 status. Dia pun menaruh semuanya ke intelligence. Dengan ini, statusnya menjadi Strength 178, Agility 147, Sense 119, Vitality 137, Intelligence 149, Action Power 0, dan Physical Damage Reduction sebesar 46%. Jinwoo pun membuka reward yang ketiga, yaitu Hidden Reward, dan mendapatkan sebuah resep Holy Water of Life. Beralih di kota Washington dengan adegan yang menunjukkan sebuah gedung terbakar hebat. Para pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api tersebut. Rupanya itu adalah kantor dari Biro Hunter dan merupakan kejadian setelah Hwang Dong-soo memprovokasi Sung Il-hwan ketika mengetahui bahwa dia adalah ayah dari target utamanya yaitu Sung Jin-woo. Siapa sangka ayah Sung Jin-woo membuat Hwang Dong-soo terkapar tak berdaya di reruntuhan dan berhasil kabur dari kantor Biro Hunter yang sudah porak-poranda. Hal itulah yang membuat Direktur Deputi mengakui jika kekuatan ayah Sung Jin-woo sangatlah gila. Selanjutnya, Jin-woo yang telah berhasil menyelesaikan quest dungeon-nya telah kembali dan mengunjungi ibunya yang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Ia kemudian membuka resep dari Holy Water of Life dan mendapatkan sebuah resep untuk membuka Holy Water of Life yang merupakan item rank S, yaitu obat misterius yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan sihir tingkat tinggi. Efeknya akan aktif jika seluruh isi botolnya dihabiskan, membuat Jinwoo merasa bahwa ini adalah saat yang pas untuk mengobati ibunya. Nah, untuk membuat obat tersebut, Jinwoo harus membutuhkan 3 item, yaitu serpihan pohon dunia yang ia dapatkan setelah mengalahkan bos Vulcan di lantai 50. Kemudian, Spring Water of the Echoing Forest yang didapatkan setelah mengalahkan bos Metus di lantai 75. Terakhir, yaitu Purified Blood of Demon King yang belum didapatkan karena item itu berada di lantai 100. Kesimpulannya, Jinwoo harus menyelesaikan Istana Iblis untuk mendapatkan bahan dari Holy Water of Life. Jinwoo menyadari bahwa levelnya sudah naik 16 dan sekarang dia merasa sudah berada di tingkat rank S. Jinwoo merasa tidak ada yang perlu dia takutkan lagi. Kemudian berjanji kepada ibunya untuk kembali lagi nanti dan mengakhiri sandiwara dunia ini. Wah, judul lagu panggung sandiwara kayaknya tenar juga deh di Korea sana. Setelah mengunjungi ibunya di rumah sakit, Jinwoo pergi ke kantor Asosiasi Hunter Korea di tengah berita hancurnya Biro Hunter Amerika Serikat karena Hunter Rank S saling bertarung. Salah satu staf yang meremehkan keberadaan Jinwoo lalu terkejut setelah melihat namanya. Tapi secara heboh, staf itu menelpon Baek Yeon-woo untuk menyampaikan bahwa Hunter yang pernah ia bicarakan telah datang. Hal itu membuat Baek Yeon-woo juga sama terkejutnya. Ternyata, kedatangan Oppa Jinwoo yang ganteng adalah untuk melakukan evaluasi ulang ranknya kembali. Bagaimanakah kehebohan semua orang setelah mengetahui rank dari Oppa Jinwoo saat ini, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.